Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harbin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dakhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yakin waj'al a'malana khalisatan wajhikal karim. Wa min dzalika qira'atu suratil kahfi yaumal jum'at wa lailatul jum'at. Di antara yang dianjurkan dan disunatkan adalah kita disuruh membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat. Jadi hari Jumat, malam Jumat sunat membaca surah Al-Kahfi. Wabil hadis sebutkan di dalam riwayat innaman qara'aha ghufira lahu ilal jum'atil ukhra. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi diampuni dosanya sampai Jumat berikutnya. Jumat tadi baca Al-Kahfi sampai Jumat kena diampuni oleh Allah. Ini harap nih surah Al-Kahfi. Menjanglah. Wasatalahu nurun min qadami ila ana'is sama, akan memancar cahaya baginya daripada kakinya sampai ke langit. Dari kaki sampai ke langit memancar cahaya berkah surah Al-Kahfi. Dalam riwayat yang lain dikatakan ata'alahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq, akan memancar cahaya baginya antara dia dan antara Baitul Atiq yaitu Ka'bah. Dari dia sampai ke Ka'bah memancar cahaya daripada surah Al-Kahfi. Nah, jadi kelihatan siang bercahaya-cahaya. Cahaya Al-Kahfi nih. Biasanya pina kadep wajah. Tak ada cahaya, hari itu bercahaya. Cahaya apa? Cahaya surah Al-Kahfi. Anaman kahuna wa warada anaman hafidha asra ziyatin min awalil kahfi summa kharajat dajjal usima min fitnatih. Barang siapa yang senantiasa memelihara 10 ayat daripada Al-Kahfi, tiap hari baca surah Al-Kahfi 10 ayat dari awal sampai 10 ayat. Andai kata keluar Dajjal, kemudian setelah itu datang Dajjal, bertamuan dengan Dajjal, jumpa dengan Dajjal, maka orang itu akan dipelihara daripada fitnah Dajjal. Luar biasa fitnah Dajjal ini. Sampai-sampai ada doanya. Ya Allah, wa na'udzubika min fitnati masihid Dajjal. Aku berlindung kepada Engkau, hai Allah, daripada fitnah datangnya Dajjal. Dajjal ini kita kada usah Dajjal dulu. Fitnah yang lain selain Dajjal aja kadang-kadang kita udah kendur iman. Apalagi kalau Dajjal yang datang. Ada kau dibayangkan Dajjal datang tuh, ada kau dibayangkan kayak apa keadaan dunia ini, luar biasa kacau balaunya. Nah, jadi andai kata Dajjal itu datang, orang yang senantiasa membaca surah Al-Kahfi 10 ayat itu dipelihara daripada fitnah Dajjal. Wa qala alaihi salatu wassalam, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasarah. Baca oleh kalian surah Al-Baqarah, maka orang yang membaca surah Al-Baqarah dia dapat berkah. Orang yang meninggalkan surah Al-Baqarah dia akan mendapatkan kerugian. Nah, jadi surah Al-Baqarah ini harus juga nih. Bahkan dikatakan surah Al-Baqarah itu adalah la yaqrabuhu syaitanu. Setan tidak akan dekat kepada orang yang membaca surah Al-Baqarah. Annal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yaqrabuhu syaitan. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan didekati oleh setan. Rumah itu berhentuk Pak meja jalan saurang, kursi berpindah sendiri. Kadang-kadang ada suara aneh-aneh, orangnya enggak ada. Itu kalau dijual murah biasanya. Tukar aja. Apa bacaannya? Al-Baqarah. Kedua ini sorangan undang dua tu jikri baca Al-Baqarah. Tiap malam bacakan Al-Baqarah.
Kedua nisitan datang apa tiap malam kita datangan bacakan kaburnya tiap malam kita datangan. Kalau datang ya kita bukahan. Tapi ini hadis ini riwayat la yaqrabuhu syaitan, setan kadang dekat. Berapa kali membacanya? Salasan 3 kali. Dia waktu itu diundang semalaman. Berapa 3 juz kah berapa? 2 juz lebih, hampir 3 lah Al-Baqarah. Wa min zalika, di antara yang dianjurkan qiraatu surati Yasinil Mubarak, dan membaca surah Yasin yang berkah. Kita malam Jumat gantian malam mana nih? Malam Minggu gantian Yasin ratib, Yasin ratib. Qala alaihi salatu wassalam, ujar Nabi, Yasin qalbul Quran. Yasin adalah qalbul Quran, hatinya Quran. Bukan wal yatalattab, lain itu tengah Quran. Yasin hati Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wa daral akhirah illa ghufira lahu. Tidak ada yang membaca surah Yasin kecuali dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, asal niatnya karena Allah. Bila niatnya karena Allah, baca surah Yasin dosanya pasti diampuni. Wa warada anna man qara'a kana kaman qaral Qur'ana asra marat, bahkan dalam riwayat yang lain, siapa yang membaca surah Yasin sama seperti membaca Quran 10 kali. Jadi 1 kali Yasin ayat 10 kali baca Quran. Makanya kita setiap minggu tuh ada Yasin malam Jumat. Ada juga Yasin malam Minggu. Nah, kita ini kan malam Minggu karena Jumatnya barangkali banyak kegiatan, isoknya jadi kita rubah malam Minggu hari libur. Ada masalah malam apakah, yang penting baca Yasin. Wa min jalika qiraatu surati tabarakal mulku, dan diantaranya juga dianjurkan membaca surah Tabarak kullalailatin, setiap malam. Ini bukan malam ini malam itu, tapi setiap malam. Qala alaihi salatu wassalam, ujar Nabi, hiyan nafi'ah wal munjiyah min adzabil qabr. Dia surah Al-Baqarah itu memberi manfaat di dalam kubur, penyelamat di dalam kubur, memberikan manfaat di dalam kubur, dan penyelamat di dalam kubur, penyelamat dari siksa kubur. Watu annaha bi qalbi kulli mu'minin, dan aku berkeinginan bahwasanya surah Tabarakal Mulku itu ada di dalam hati tiap-tiap orang mukmin. Artinya orang mukmin itu mestinya amalannya tabarak. Wa annaha syafa'at birajulin faghufira lahu, maka bahwasanya surah Tabarak itu akan memberikan pertolongan kepada seseorang, maka dosa orang tersebut dengan berkah surah Tabarak diampuni oleh Allah. Jadi dengan berkah surah Tabarak dosa orang itu diampuni, dihindari daripada siksa kubur. Wa kana alaihi salatu wasalam la yanamu kullalaitin hatta yaqra'a alif lam mim as-sajdah wa tabaral mulku, dan adalah Rasulullah tidak tidur setiap malamnya kecuali beliau membaca surah alif lam mim as-sajdah dan surah Tabarak. Jadi Nabi kita itu surah Tabarak amalan. Wa min zalika, dan diantara yang dianjurkan adalah qiraatu surah Ad-Dukhan, membaca surah Ad-Dukhan. Qala alaihi salatu wassalam, man qara surat Ad-Dukhan fi lailatin asbah maghfuran lahu, barang siapa membaca surah Ad-Dukhan pada waktu malam, paginya dosanya habis diampuni oleh Allah. Jadi pagi dosa bersih dah. Siapa orang yang membaca surah Ad-Dukhan? Tinggal memilih-milih aja, ada Yasin tadi, ada ada Al-Baqarah, ada Al-Kahfi, kepingin yang mana, ada Ad-Dukhan. Wa qala fi suratil Waqiah, adapun surah Al-Waqiah, man qara'aha kulla lailatin lam tusibhu faqatun, siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, tidak menimpa kepada dia kefakiran, kada akan miskin, kada akan fakir. Wa qala fi surati ijazul zilatil ardu zilzalaha, adapun surah ijazul zilatil ardu zilzalaha, innaha ta'dilu nisfal Quran, itu sama dengan separuh Quran.
Adapun surah Al-Hakumut Takasur, siapa membaca Al-Hakumut Takasur, kana kaman kara alfa ayat, dia seperti membaca 1000 ayat. Jadi masing-masing surah ini masing-masing punya fadilat yang luar biasa. Wa qul huwallahu huwallahu ahadun, dan pada surah Al-Ikhlas yang kita baca nih, innaha ta'dilu sulusal Quran, sama dengan sepertiga Quran. Jadi kalau 3 kali khatam Quran, makanya 3 kali kalau 3 kali tadi. Wa anna man qara'aha asra marat bunyalahu kasrun fil jannah, siapa yang baca 10 kali maka dibangunkan rumah istana di dalam surga. Makanya kadang-kadang mun kita tahlilan 10. Nah, rupanya ini 10 kali dibangunkan rumah di dalam surga. Bahkan awaradal hissi ala qiraatiha ba'da kulli sholatin asra marat, bahkan ada hadis yang mendorong kita supaya membaca surah Qul huwallahu ahad itu setiap selesai sholat itu 10 kali. Wa indal sobah, ketika subuh dianjurkan. Wa indal masa, sore dianjurkan. Wa indanam, bahkan ketika hendak guring disuruh membaca surah Qul huwallahu ahad 3 kali. Waradat qiraatuha ma'al muawwidzatain salasa marrat, dan ada hadis yang mengatakan kalau baca Qul huwallahu ahad iringi dengan Al-Falaq dan An-Nas. Makanya tadi kan Qul huwallahu 3 kali, ada Al-Falaq, An-Nas dalam Ratibul Haddad. Nah ini wa fi dzalika hibdun minal afat wa kifayatun li jami' muhimmat, tujuannya adalah fadilatnya pemelihara daripada segala macam musibah, pemelihara daripada segala macam penyakit, dan cukup mewakili daripada semua kebaikan. Jadi bila Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, itu penjaga daripada segala macam bahaya dan penyakit, dan cukup daripada berbagai macam kebaikan, itu dah wakilnya. Wa qala alaihi salatu wasalam fil Fatihah, adapun surah Al-Fatihah, innaha a'zamu suratin fil Quran, ini yang paling mulia surah dalam Quran. Wa annaha sab'ul masani wa Qur'anul azim, surah Al-Fatihah disebut dengan sab'ul masani dalam doa tadi. Allahumma bihaqqi apa? Wa sab'il masani antabtahalana bikulli khair. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah was sab'il masani. Jadi sab'ul masani itu sebutan lain bagi surat Al-Fatihah. Wa Qur'anul azim wa annaha tunsilat hiya wa ayatul kursi wa khatimah suratil Baqarah min kanzin tahtil aras, bahwasanya surah Fatihah dan ayatul kursi dan akhir daripada suratul Baqarah dia diturunkan daripada bawah aras. Wa annal Fatihah bima quri'atlah wa annaha ru'yatun haq, dan bahwasanya suratul Fatihah itu dibaca tergantung apa yang kita niatkan. Apa niat kita? Kepingin hajat kabul, Fatihah. Kepingin sembuh, Al-Fatihah. Kepingin itu dan ini, Al-Fatihah. Makanya ada terus Al-Fatihah. Ayolah, ihadihin niat wa kulli yadin salihah, Al-Fatihah. Wa ila hadratin Nabi SAW, Al-Fatihah. Jadi apapun niat kita, niat-niat yang soleh, niat-niat yang baik, Fatihah itu tergantung apa yang kita niatkan ketika membaca. Wa annaha ru'yatu haqqin, dan dia adalah pengobatan yang paling ampuh, pengobatan yang paling manjur. Jadi sakit gigi kamu yakin aja Fatihah, demam kamu yakin, dia menang masalahnya ini kada yakin. Nah itu nama masalahnya. Adapun ayatul kursi, annaha sayyidatu ayatil Quran, ayat kursi ini pemimpin ayat Quran. Wa anna man qara'aha ba'da kulli salatin maktubatin lam yakun baina wa baina dukhulil jannah illa ayyamut, siapa yang membaca surah ayat kursi, siapa yang membaca ayat kursi setelah tiap sholat fardu, setelah selesai sholat fardu, maka tidak ada antara dia dan antara masuk ke surga penghalang, kecuali hanya mati saja penghalangnya. Karena mungkin ada mati kada ke surga. Berarti orang yang membaca surah ayat kursi setelah sholat fardu itu masuk surga. Kenapa? Karena dinyatakan oleh Nabi tidak ada antara dia dan antara masuk ke dalam surga penghalangnya, kecuali hanya mati.
Makanya habis sholat fardu itu ada ayat kursi. Nah ini, wa anna man qara'aha inda naum lam yaqra'hu syaitan hatta yusbiha. Siapa yang membaca surah surat ayat kursi ketika hendak tidur, setan tidak akan dekat kepadanya sampai subuh. Wa warada anna man qara'a ayataini min akhirati suratul baqarah fi lailatin kafatah. Maka barang siapa yang membaca 2 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah pada setiap malam, itu udah cukup dah. Wa qala salatu wasalam allimuhu manisa'akum abna'akum fa innahuma salatun wa qur'anun wa du'a. Ajarkan oleh kalian akan 2 ayat daripada surah Al-Baqarah, akhir daripada surah Al-Baqarah, akan istri-istri kalian, akan anak-anak kalian, ajari mereka, ujar Nabi, akan 2 ayat ini. Maka kedua ayat itu adalah salat, sama seperti sholat, sama seperti baca Quran, dan sama seperti berdoa. Wa qala Aliun radhiyallahu ta'ala ma'alamu ahadan ya'kil dakhala fil Islam yanamu hatta yaqra bi salatil ayat min akhirati suratil Baqarah. Ujar Sayyidina Ali, aku tidak pernah mengetahui seseorang yang cerdas yang dia telah masuk Islam pada zaman Nabi, mereka tidur tak ada satupun kecuali di antara mereka pasti membaca 3 ayat daripada akhir suratul Baqarah. Apa 3 ayat itu? Kalau 2 ayat amanar, kalau 3 ayat mulai milillahi ma bis samawati wa ma fil ard, itu 3 ayat. Kalau nya 2 ayat mulai amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun sampai nang wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sampai situ tuh sangat dianjurkan membaca 2 ayat atau 3 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Jadi setiap kita wiritan tuh ada tuh, bila kita wirid ada membaca itu, dan termasuk tadi dalam ratibul haddad pun ada dicantumkan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian wa'lamu ma'asyiral iswan ja'alallahu wa iyyakum minaz zakirin wa katsira ila akhir wallahu bisawabul fatihah. Ya kana ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma awsil wa taqabbal ma qara'na min ratibul haddad wa ghairiha min amali salihah hadiyatan balighatan wasilah wa barakatan nazila ila ruhi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ziyadatan bi sarafi wa karami thumma thawaban min dzalik ila ruhi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin sallallahu salamu alaihi wa alihi ajma'in dzikri sahaba wal qaraba wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin thumma thawaban min dzalik ila arwahil arba'ati raimatil mujtahidin wal بالدين من العاملين والمحدثين والقراء والمحسنين والسادات سبيل المواقين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل ذلك إلى أرواح مشايخنا ولمعلمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا وجداتنا ولأمنا ولأماتنا ولإخواننا وأخواتنا ولقراباتنا ولجيراننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم خصوصا إلى روح إبراهيم بن حسين وإلى روح عبد المؤمن بن جمري برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم مفرة من مفار النيران. اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اغفر رحمة ونعمة ومغفرة شفاعة إلى أرواحهم خصوصا إلى روح إبراهيم بن حسين waruhi Abdul Mu'in bin Jumri birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa man minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum.